Halo pemirsa, salam jumpa di Ruang Miku, ruang obrolan admin Nasdaq TVRI Maluku. Dan kali ini bersama Miku Jelisha, dengan topik kita akan membahas tentang anak muda yang berbakti bagi bangsa dan juga untuk mengembangkan potensi, budaya, dan sebagainya. Nah, untuk itu di saat ini sudah hadir bersama saya, Miku Jelisha, ialah ada narasumber. Dan narasumber ini masih muda loh teman-teman semuanya. Kita sambut saja Kakak Jamal. Halo Kak Jamal. Halo Kak Jeles, salam kenal Kak. Salam kenal, terima Siap. kasih Kak Jamal. Nah pemirsa, Kakak Jamal ini adalah salah satu mahasiswa yang lolos program KKN Kebangsaan. Benar Kak Jamal? Iya, Alhamdulillah. Betul. Oke, gimana nih kabarnya Kak Jamal? Syukur Alhamdulillah kabarnya sampai dengan saat ini sangat baik dan tetap bersemangat pastinya. Oke, keren. Nah Kakak Jamal, sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak, Siap. mungkin Kakak bisa spill dikit dulu di awal. Sebenarnya KKN Kebangsaan itu apa sih Kak? Siapa tahu teman-teman di luar sana belum tahu nih KKN Kebangsaan itu apa dan programnya itu ada. Oke, baik Kak Jeles. Baik, for your information bahwa sebenarnya KKN Kebangsaan itu sendiri merupakan KKN nasional seperti itu. Jadi ini merupakan program dari Kemendikbudristek ya, tentunya bersama dengan mitra perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi tujuan dari KKN Kebangsaan itu sendiri sebenarnya sama seperti pada KKN pada umumnya, cuman yang membedakan mungkin di sini adalah partisipan. Jadi pesertanya kan dari mahasiswa seluruh universitas di Indonesia. Wah. Seperti itu begitu Kak. Oke, Kakak berarti bukan dari Maluku. Kakak dari mana nih Kak? Iya, tentu benar. Saya bukan dari Maluku, saya sangat jauh sekali, Wow. tepatnya di Kalimantan Barat. Nah, seperti itu. Keren. Nah, Kakak dari universitas mana nih Kak? Bisa sharing ke teman-teman latar belakang pendidikannya? Ya, baik. Kebetulan saat ini saya berasal dari Universitas Tanjung Pura dan merupakan salah satu tuan rumah KKN Kebangsaan tahun lalu. Dan saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Hukum. Kurang lebih seperti itu begitu. Fakultas Hukum. Siap. Nah, pemirsa, Kakak Jamal ini jauh-jauh dari Kalbar loh dan sangat keren dengan KKN Kebangsaan. Nah, Kak, dari awal Kakak kan di Fakultas Hukum nih. Apakah memang Kakak minatnya ingin terjun di bidang akademik saja atau mau juga cari pengalaman di bidang non-akademik? Iya, baik Kak Jelas. Jadi boleh dibilang sebenarnya itu saya itu tertarik tidak hanya di akademik juga sih, namun juga di non-akademik. Terutama saya itu tertarik sama antusias volunteer seperti itu. Nah, terutama yang kegiatan berbau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, itu saya kegiatan sosial saya sangat senang sekali lah seperti itu. Berarti sebelum KKN Kebangsaan, Kakak pernah melakukan kegiatan sosial atau kegiatan di luar kampus lainnya? Alhamdulillah pernah itu Kak. Apa itu Kak? Spill dong. Oke, salah satunya itu pada beberapa bulan lalu di bulan Mei itu ada kegiatan Bakti Pemuda Nusantara itu dari Kemenpora. Itu secara nasional juga dan itu pelaksananya di Provinsi Banten seperti itu. Selama 1 bulan juga mengabdi. Nah, menurut Kakak sebenarnya penting gak sih buat kita anak-anak muda untuk eksplor juga bidang non-akademik atau pengalaman di luar kampus itu nggak penting menurut Kakak? Siap. Kalau saya boleh bilang tentu ya teman-teman itu sangat penting sekali. Nah, mengapa? Karena orientasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas diri kita itu tidak hanya di ruang kelas saja, di ruang perkuliahan, tapi ada banyak potensi lainnya yang bisa kita eksplor, terutama untuk menumbuhkan soft skill kita, baik itu dalam berbagai bidang. Saya rasa teman-teman muda justru bisa itu meningkatkan segala bentuk kapasitas dan kapabilitasnya sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. Seperti itu sih Kak. Oke, keren sekali. Berarti Kakak punya nggak dari awal sebelum masuk kuliah Kakak punya moto atau punya impian apa gitu selain berkampus berkuliah untuk masyarakat contohnya? Iya, betul. Saya tuh punya prinsip yang selalu saya pegang teguh itu boleh bilang seperti ini. Hidup hanya sekali, maka hiduplah yang berarti. Keren. Seperti itu Kak. Oke. Nah, kembali lagi dengan KKN Kebangsaan. KKN Kebangsaan ini awal mula Kakak mendaftarnya itu seperti apa?
Iya, baik. Awal mula saya mendaftar itu tentu kita ini penginformasiannya dari universitas masing-masing, dari kampus masing-masing. Kemudian ada seleksi internal, ya, baik itu tahap fakultas, kemudian tahap universitas. Nah, kemudian alhasil terpilihlah dari kota yang sudah ditetapkan Kemendikbud tiap per universitas. Dan ini ya yang nantinya akan dikirim, kurang lebih seperti itu. Oke, nah seleksinya apa aja nih Kak? Kalau seleksi itu sebenarnya sangat banyak ya, boleh dibilang. Tentu yang pertama itu seleksi pemberkasan, kemudian ada seleksi psikotes juga seperti itu kan. Kemudian ada seleksi presentasi mengenai paper plan grand design project yang akan kita laksanakan. Dan keempat itu tentu ada ya interview itu tadi lah selain presentasi. Itu 4 hal. Dari semua seleksi menurut kakak yang paling susah atau yang membutuhkan effort yang banyak itu seleksi apa nih? Iya, tentu itu di tahap segmen presentasi project ya. Itu kena mental sekali. Wah, kenapa tuh kena mental? Ya, karena kalau boleh dibilang di situ tuh hal yang sangat krusial bagaimana kita meyakinkan interviewer ya, juri tadi bahwa kita ini layak dipilih sebagai delegasi seperti itu dengan project yang akan kita implementasikan di lapangan. Oke, nah ini kan berarti per kelompok ya Kak? Iya. Nah, per kelompok gimana maksudnya? Per kelompok untuk presentasi atau masing-masing? Iya, itu untuk presentasinya itu masing-masing. Masing-masing justru. Jadi seleksinya tuh masing-masing? Seleksinya masing-masing. Oke, dan sampai akhirnya baru ditentukan per kelompok? Iya, baru ditentukan per kelompok ketika sudah sampai di tempat tujuan. Betul. Nah, untuk awal sebelum kakak tiba di lokasi KKN, kakak udah dengar pengumumannya, oh kakak ditempatkan atau mendapatkan di negeri situ, Maluku. Karena ini jauh kan kakak dari Kalbar. Apa sih pertama sekali yang ada di benak kakak? Apakah kakak sempat ragu atau tetap semangat dan penuh motivasi? Iya betul. Di awal itu memang saya sangat ragu ya ketika tahu saya ditempatkan di negeri itu. Yang saya tahu itu tentang negeri itu setelah saya eksplor itu paling tentang potensi kebudayaan seperti itu. Dan selebihnya memang penginformasiannya itu juga kurang kan. Nah, jadi itu sih Kak di awal. Awalnya ketakutan kakak apa tuh? Keraguan kakak untuk ke negeri orang, daerah orang gitu di luar provinsi? Iya, mungkin hal utama itu adalah penerimaan masyarakat, boleh dibilang. Karena kita bisa tahu dengan apa kehidupan masyarakat ya kan tentu yang berbeda gitu kan. Budaya juga itu sih Kak yang paling utama. Tapi bisa berada sampai saat ini berarti aman ya? Ya syukur alhamdulillah. Oke, nah kakak mau dong di-spill program kerjanya buat kita semua. Tapi tahan dulu, karena akan di-spill setelah ini. Jadi tetap di sini ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pemirsa TVRI, 79 tahun Indonesia Merdeka. Dengan semangat Nusantara Baru, Indonesia Maju. Mari kita bergerak maju bersama dalam semangat inovasi dan perubahan. Nusantara Baru mencerminkan visi kita untuk beradaptasi dan berinovasi di era globalisasi. Indonesia Maju adalah cita-cita yang kita wujudkan melalui kerja keras dari seluruh elemen bangsa. Nusantara Baru adalah simbol dari semangat pembaruan yang terus kita pelihara. Sedangkan Indonesia Maju adalah tujuan mulia yang kita capai dengan kerja keras dan kolaborasi. Kita jadikan momen ini sebagai pendorong untuk terus bersatu, berinovasi, dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan zaman demi Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat kemerdekaan, TVRI berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang edukatif dan menginspirasi, turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan penuh semangat dan kebanggaan karena kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia Maju yang kita impikan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!
Oke pemirsa, kembali lagi dengan Miku Jelisha dan teman ngobrol kita Kakak Jamal. Nah Kak Jamal, Kakak boleh dong kembali spill program kerjanya, apa aja sih yang Kakak dan teman-teman rancangkan dan juga mungkin sudah dilakukan oleh teman-teman KKN? Oke, baik. Jadi sebelumnya terkait dengan program ini, kami itu di awal tentunya menganalisis dulu, ya kan, berupa analisis SWOT apa yang menjadi tantangan, hambatan, kelebihan dan kelemahan di daerah tersebut. Nah, tentu terkait dengan program kerja ini sebenarnya Kak Jelisha, kita tuh terdapat 2 program. Pertama itu ada program unggulan, kemudian program per individu, namun yang dikerjakan bersama. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk program unggulan di sini sebenarnya ada beberapa. Pertama itu terkait dengan medical check up, juga salah satunya program unggulan. Nah, terlebih kalau kita boleh bilang masyarakat negeri itu bahwasanya fasilitasi kesehatannya itu kurang, dan alhamdulillah kemarin sangat diapresiasi sekali sama Bapak Raja bahwa kita berhasil mendatangkan nakes ya, berupa spesialis seperti itu, spesialis dokter dari berbagai bidang. Itu pertama kalinya di negeri itu. Nah, sebelumnya dari kementerian juga ada melaksanakan program, cuman tidak mendatangkan dokter spesialis. Jadi masyarakat itu sangat antusias. Syukur alhamdulillah banget kemarin berjalan lancar. Kemudian kalau program unggulan lainnya, yang kedua itu boleh dibilang ada kita demo day pembuatan produk. Nah, demo day pembuatan produk ini rekan saya, kebetulan dia ketua tim kelompok KKN Negeri Hitulama. Nah, jadi yang dibuat itu adalah sambal ikan suir momar. Nah, yang melatar belakangi tentu kita melihat bahwa kan mayoritas di sana masyarakat nelayan ya. Kita melihat potensi besar ikan gitu kan. Jadi kami berinisiatif bagaimana kita membuat pengolahan produk agar bisa secara tidak langsung tuh menambah taraf perekonomian masyarakat, seperti itu. Hingga alhamdulillah kemarin berjalan. Dan yang terakhir mungkin juga saat ini sedang ada, di hari ini juga di hari yang bersamaan ini sedang ada pelaksanaan aksi jaga kebersihan lingkungan bersama. Ini tentu dengan aparatur ya, ada TNI Polri, kemudian ada LSM dan adik-adik di sekolahan juga. Nah, tentu yang melatar belakangi program ini juga kita melihat bahwa permasalahan yang sangat krusial ini salah satunya sampah. Nah, permasalahannya sampah. Kemudian kalau program-program lainnya itu banyak Kak. Salah satunya di luar program unggulan itu salah satunya yang program saya juga sortasi mengenai sorotan kebudayaan dan potensi desa. Wow, sortasi itu inovatif ya. Siap. Itu belum pernah kayaknya ya, namanya sortasi. Siap. Nah Kak, dari Kakak sendiri nih, kalau program unggulan Kakak kan sortasi. Tujuan awal atau tujuan utama buat sortasi itu apa sih Kak? Apa yang membuat Kakak tergerak membuat sortasi dengan teman-teman? Siap. Boleh dibilang sebenarnya program ini di luar klaster bidang keilmuan saya sebagai mahasiswa hukum. Walaupun ada program hukum yang kemarin saya laksanakan berupa Goes to School, sadar hukum seperti itu. Jadi hal yang melatar belakangi tentu kami ya berupaya bagaimana untuk memperkenalkan potensi budaya, sejarah dan kearifan lokal yang sangat kental ya di negeri Hitulama lebih tepatnya kepada halayak. Nah, yang kedua tentu kita melihat juga ini perlu ada rebranding, perlu adanya pengenalan yang lebih luas juga. Kan kalau sebelumnya saya searching mengenai negeri tempat saya mengabdi itu kurang ya penginformasiannya, jadi saya rasa perlu ada penginformasian yang lebih luas. Itu sih Kak. Kemudian yang ketiga tentu harapannya ini pelestarian ya. Nah, tentu dari pihak leluhur saat ini kan berpesan bahwa selayaknya adik-adik kita seperti itu di masyarakat negeri Hitulama kayak gitu bisa melestarikan kebudayaan nenek moyang, seperti itu sih Kak. Wah Kak Jamal keren, hatinya sangat baik ya, sangat berbakti untuk walaupun jauh bukan daerah asalnya tapi sangat berbakti. Nah Kak, sortasi ini implementasinya seperti apa Kak? Itu apakah pengenalan budayanya dalam bentuk ke sekolah atau melalui pertemuan masyarakat atau gimana Kak? Siap, baik. Jadi untuk program sortasi ini sendiri sebenarnya kita ada 2 fokusnya. Yang pertama itu mengenai peliputan dan yang kedua itu mengenai sharing session. Nah, yang peliputan ini memang kami terjun langsung ke lapangan ya, misalnya langsung bertemu dengan pelaku sejarah. Misalnya kita lihat di Hitu itu ada Hitu Meseng ya, ada di situ tugu kemerdekaan pertama kali di Provinsi Maluku, jadi salah satu ikonnya itu. Kemudian kita melakukan liputan, interview, dan
saya juga bantu ya di media, kita bantu juga untuk penginformasiannya melalui pemberitaan itu tadi. Salah satunya begitu Kak. Kalau sharing session gimana tuh Kak? Nah, sharing session itu paling salah satu alternatif ya boleh dibilang bagaimana penginformasian kita yang lebih jelas. Salah satunya ya saat ini yang sedang kita lakukan, dan juga ada bersinergi dengan pihak lainnya bersama teman-teman juga, seperti itu sih Kak. Oke, nah berarti tadi melalui peliputan. Berarti Kakak bersama teman-teman juga memanfaatkan media digital ya? Iya tentu, itu paling penting di era saat ini Kak. Keren sekali. Nah Kak, selama program kerja dijalankan, kira-kira ada nggak sih program kerja yang challenging untuk dijalankan di negeri itu? Iya, ada program yang sangat challenge sekali ya. Tentu salah satunya kemarin itu persiapan untuk medical check up tenaga kesehatan ya. Jadi hal krusial itu adalah kekhawatiran kita bahwa pesan dari Bapak Raja juga ini harus perfect biar masyarakat antusias. Nah, tentu kami berupaya semaksimal mungkin ya melalui rekan kami yang dari Universitas Patimura yang langsung ada koneksi dengan pihak mitra kesehatan, dan syukur alhamdulillah sampai dengan akhir itu terfasilitasi dengan sangat baik dan masyarakat sangat antusias. Begitu sih Kak. Oke. Nah, dari semua program kerja, menurut Kakak yang paling berkesan selama Kakak melakukan KKN di negeri itu apa tuh? Iya, hal yang membuat saya paling berkesan itu adalah ketika dalam hal bersosialisasi. Nah, dimana boleh dibilang penerimaan masyarakat itu sangat luar biasa. Kita di situ boleh dibilang tidak hanya disambut sebagai tamu, tapi kita diperlakukan sebagai keluarga. Itu yang paling penting. Nah, Kakak, selama menjalankan program kerja bersosialisasi, kira-kira ada nggak sih hambatan khusus lainnya yang memang perlu Kakak lakukan bersama teman-teman yang lebih ekstra lagi, contohnya, atau berjalan dengan lancar? Iya, ada program yang menurut saya sangat challenging saya, boleh dibilang. Salah satunya mengenai problematik di Hitu Lama seperti itu, bahwa permasalahan sampah. Nah, permasalahan sampah ini salah satu program kerja yang dilaksanakan juga oleh rekan-rekan kami pada hari ini Kak. Begitu, dimana boleh dibilang tidak adanya fasilitasi TPA, tempat pembuangan akhir, atau mungkin TPS. Nah, ini yang menjadi problematik di mana masyarakat justru ya boleh dibilang tidak ada tempat lain membuang sampah selain melalui aliran air sungai, selokan, seperti itu. Nah, itu sih Kak yang paling penting. Oke, jadi memang membantu sangat ya Kakak dan teman-teman. Nah, kita akan bahas juga terkait gimana sih apakah program kerja Kakak semuanya ini parameternya berhasil atau tidak. Tapi kita akan spill lebih jauh lagi setelah yang satu ini. ...79 tahun Indonesia merdeka, semangat Nusantara baru, Indonesia maju. Mengingatkan kita semua akan pentingnya persatuan dan inovasi untuk masa depan yang lebih baik. Di usia yang ke-79 tahun, Indonesia telah melewati berbagai tantangan. Mari kita jaga semangat kemerdekaan dengan bekerja keras dan berinovasi untuk kemajuan bangsa yang kita cintai. Saat ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan dengan membangun bangsa yang lebih kuat dan bersatu. Mari kita jaga semangat ini dengan kerja keras dan dedikasi. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kunci menghadapi berbagai tantangan saat ini. Jaga selalu nilai-nilai kebangsaan, kejujuran, toleransi, dan integritas untuk Indonesia yang lebih baik. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, kita yakin Indonesia akan terus maju dan berkembang. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Oke pemirsa, terima kasih telah bersama kami kembali. Nah,
Kakak Jamal, boleh dong diceritakan gimana sih parameter keberhasilannya melihat dari program kerja yang kakak dan teman-teman jalankan? Siap. Kalau kami melihat bagaimana parameter program ini ya yang sudah berjalan ataupun yang telah dilaksanakan, tentu ada indikator khusus ya, bahwa pihak penyelenggara juga dalam hal ini kita ada logbook ya, laporan akhir seperti itu. Ada parameter indikator. Pertama itu terkait dengan poin-poin substansi yang memang harus masuk, misalnya tentang bela negara, nasionalisme, kemudian juga digitalisasi desa dan sebagainya. Tentu kalau kami melihat sejauh ini dari poin-poin tersebut, parameter kami sudah mencapai ke sana. Wow. Dalam artian target sudah tercapai, boleh dibilang seperti itu. Wah, keren sekali ya teman-teman. Jauh-jauh dari Kalbar datang ke Maluku untuk mengabdi, mengembangkan potensi, tapi juga merawat atau melestarikan budaya yang ada. Nah, ini jiwa nasionalisme yang memang harus dimiliki oleh semua anak-anak muda, benar kan Kakak? Nah Kak, gimana sih, pasti teman-teman di luar sana menanyakan tips and tricks nih supaya bisa lolos KKN kebangsaan seperti Kakak dan teman-teman. Oke, baik. Untuk tips and trick dari saya itu tidak ada yang secara khusus sih. Paling ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Pertama mungkin untuk para teman-teman mahasiswa yang ingin nantinya mengikuti KKN juga, hal yang pertama tentu harus kalian lakukan adalah searching, yaitu dengan mencari tahu lebih dalam ya, mencari tahu lebih dalam bagaimana program KKN ini, kemudian apa yang sebenarnya dipenuhi sebagai kriteria yang layak seperti itu. Kemudian yang kedua tentu harus sharing juga bersama dengan alumni dari berbagai universitasnya, karena itu akan menjadi akomodir yang baik untuk kita menambahkan wawasan seperti itu sebagai bahan persiapan. Yang ketiga tentu mungkin bisa dipersiapkan juga dari sekarang untuk di tahun berikutnya, karena tiap programnya kan tiap tahun selalu dibuka, selalu ada. Jadi dipersiapkan saja, mungkin itu baik dari segi perencanaan paper plan project dan lain sebagainya. Saya rasa 3 hal demikian merupakan poin utama yang harus dipersiapkan tentunya. Nah Kak, kalau tadi udah tips and tricks, kalau untuk do and do not ada nggak Kak? Apa yang perlu kita lakukan? Tapi apa nih yang tidak perlu kita lakukan untuk bisa lolos KKN kebangsaan? Iya, tentu ada. Pertama yang boleh saya sampaikan adalah yang tidak boleh dilakukan itu adalah kita blak-blakan, dalam artian terlalu percaya dia ya, terlalu overthink ya, boleh dibilang kayak seperti itu, terlalu percaya diri juga, sehingga pada akhirnya dalam beberapa case yang saya lihat dari teman-teman juga ujung-ujungnya sedih seperti itu, boleh. Jadi ekspektasi itu diturunkan. Yang jelas kita berusaha saja gitu. Kemudian yang harus dilakukan tentu ya sama seperti tips and trick tadi ya. Kita prepare dengan baik ya. Kemudian tentunya kita pastikan bahwa kita ini layak untuk menjadi delegasi dari universitas kita, seperti itu sih Kak. Nah Kakak, dari penglihatan Kakak atau dari yang Kakak tahu, apakah KKN kebangsaan ini sudah banyak peminatnya atau masih banyak mahasiswa-mahasiswi itu yang nggak tertarik? Siap. Sejauh ini sudah ke-12 di tahun pelaksanaan, itu sangat antusias boleh dibilang ya dari teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, karena banyak sekali yang berusaha mencari tahu seperti itu ya. Kemudian juga ada bimbingan course yang lebih dalam tentang persiapan KKN kebangsaan. Ini justru hal yang sangat luar biasa. Kita boleh lihat bagaimana antusias teman-teman mahasiswa. Nah, kemudian saya melihat juga bahwa di sini kan tiap tahun itu tuan rumahnya berbeda-beda. Nah, jadi tentunya yang harus kita upayakan dan kita maksimalkan adalah bagaimana bisa menjadi bagian dari kota itu. Maksudnya kota itu tiap universitas, misalnya tahun ini di Unpati ada 500, dan jadi kita upayakan bagaimana kita bisa masuk di situ. Itu sih salah satu. Keren sekali. Nah Kakak, berarti untuk dari hasil KKN kebangsaan ini, apakah mengubah atau mempertambah rencana Kakak ke depannya, rencana karir Kakak ke depannya enggak? Iya, tentu merubah dalam rencana karir ini sangat mendorong lah, menyokong bagaimana perjalanan karir kita ke depannya. Dan yang paling penting juga menurut saya itu adalah
bagaimana ketika kita turun ke lapangan sebagai mahasiswa, kita jangan terlalu mengedepankan idealis, dalam artian kita datang di sini bukan sebagai pahlawan yang untuk mengubah bagaimana dinamika dan problematik yang ada di masyarakat, tapi kita datang itu untuk bersentuhan langsung sama masyarakat. Nah, kakak di Ambon bersama teman-teman sampai kapan? Siap. Untuk kami ya, jadi kita ada beberapa bagian Kak, untuk khusus di daerah Seram bagian barat, bagian timur itu sampai di tanggal 21. Nah, khusus kami yang di Ambon, kemudian di Maluku Tengah itu sampai 23. Kemudian penarikan, kita balik ke Rindam, kemudian nanti ada pameran produk di tanggal 24, tanggal 25 kami sudah pulang ke daerah masing-masing. 25 Agustus. 25 Agustus. Nah, Kakak, berdasarkan yang kakak sudah tahu dan kakak sudah lihat dengan teman-teman di sana, apa sih yang memotivasi kakak dan teman-teman untuk bisa mengembangkan program berkelanjutan? Iya, nah tentu kami melihat bahwa bagaimana caranya ada program yang sustain, tidak hanya sekali selesai begitu saja. Nah, tentu yang kami lakukan adalah kita melihat apa yang menjadi kebutuhan dengan melakukan survei, audiensi dengan perangkat setempat. Itu yang paling penting. Dalam artian di sini program kerja yang sebenarnya ditekankan itu tidak banyak, tidak masalah, tapi bagaimana program ini pada akhirnya nanti bisa tetap berjalan, tetap berdampak. Nah itu. Keren sekali ya, jiwa nasionalismenya tinggi sekali ya teman-teman semuanya. Nah kakak, karena kakak sudah mengabdi untuk negeri itu, harapan apa sih yang kakak ingin sampaikan buat pemirsa dan teman-teman semuanya? Harapan terkait negeri itu khususnya. Iya. Untuk harapan tentunya yang saya sampaikan bahwasanya terutama untuk masyarakat negeri itu, tentu ini merupakan pengalaman yang luar biasa untuk kami, dan juga mungkin ini menjadi ajang KKN kebangsaan nasional pertama kalinya di Provinsi Maluku, khususnya di negeri itu. Tentu saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman KKN kebangsaan negeri itu, karena di sini kami seperti di rumah sendiri, bukan hanya seperti tamu, kami juga dibantu dalam hal segala hal seperti itu. Dan tentunya yang ingin saya sampaikan juga, tetap semangat teman-teman KKN kebangsaan di seluruh penempatan daerah, terus khususnya untuk rekan-rekan saya yang ada di KKN kebangsaan negeri itu. Kalian sangat luar biasa. Kita melihat di situ, di kelompok kita itu, itulah Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana teman-teman dari Sumatera ada, dari Jawa ada, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada. Inti dua hal itu Kak. Terima kasih. Oke, keren sekali. Nah kakak, pertanyaan terakhir nih. Kakak mau dong disampaikan closing statementnya tentang pesan kakak bagi kaum muda, teman-teman di luar sana, buat kita semua. Oke, pesannya mungkin teman-teman semua, saya rasa break your limit itu penting. Bagaimana kita terus mengeksplor potensi, kapasitas dan kapabilitas diri kita, dalam artian gagal dalam sebuah proses itu jauh lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Dan jangan pernah batasi diri dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Justru ada banyak hal yang sangat luar biasa yang sebenarnya bisa kita eksplor. Saya yakin bahwa akan banyak teman-teman generasi muda, teman-teman lainnya yang tentunya sangat menginspiratif dan bisa memberikan implikasi yang lebih baik dan positif di masyarakat seperti itu. Keren sekali Kak Jamal. Nah berarti selagi masih muda, pastikan mudamu itu bermanfaat. Benar kan kakak? Tentunya pasti. Dan kita juga sebagai anak muda di Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme seperti kakak Jamal dan teman-teman. Walaupun jauh-jauh dari daerahnya masing-masing, namun memiliki hati yang mulia untuk berbagi, berbakti buat daerah-daerah di Indonesia. Nah, baik sekali ya Kakak Jamal, berarti intinya adalah selagi masih muda, pastikan mudamu bermanfaat. Oke, sebenarnya banyak yang ingin kita bicarakan, namun karena dibatasi oleh waktu, jadi kita sampai di sini dulu. Mungkin dari perbincangan ini bisa memberikan insight baru bagi teman-teman dan juga bagi saya. Terima kasih Kak Jamal yang sudah menyempatkan waktu untuk berada di saat ini di Ruang Miko. Nah, teman-teman semuanya jangan khawatir karena kita akan hadir kembali dengan teman ngobrol yang inspiratif dan juga inovatif. Nah,
Untuk itu teman-teman harus pantau dan stay tune di layar kaca TVRI Maluku, dan jangan lupa untuk follow akun media sosial TVRI Maluku yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, dan juga ada di Facebook. Oke, saya Miku Jelisha dan sampai jumpa.